Bau bensin menusuk hidung saat aku terbangun di jok angkot memeluk anak sulungku. Tiba-tiba kaca diketuk. "Ayah?" Dia bertanya dengan suara bergetar. "Mana apartemen mewah dariku?" Tangisku pecah. Mas Bayu dan ibu mertua mengusirku. Yah, mereka bilang aku cuma menumpang. Wajah ayah memerah padam. "Kemas barangmu. Ikut ayah sekarang." Hari itu, aku tahu mereka akan menyesal seumur hidup. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di dalam apartemen lantai 15 itu terasa mencekam. Jauh lebih dingin daripada udara malam di luar sana. Marsha berdiri mematung di dekat pintu kamar utama. Tubuhnya masih terasa ngilu di sana-sini. Ia baru saja melahirkan anak keduanya 10 hari yang lalu. Jahitan bekas operasinya bahkan belum kering benar. Namun telinganya sudah harus mendengar caci maki yang menyayat hati. Di hadapannya, Hermin, ibu mertuanya, berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Wajah wanita parubaya itu merah padam. Matanya menatap Marsha seolah menatap kotoran yang menempel di lantai porselen. Sementara Bayu, suami yang sudah dinikahi Marsha selama 5 tahun, hanya duduk diam di sofa kulit berwarna krem, sibuk memainkan ponselnya seolah keributan ini hanyalah angin lalu. "Kamu itu istri macam apa, hah?" Suara Hermin melengking tinggi, memantul di dinding-dinding apartemen yang mewah itu. Disuruh bersihin dapur saja lelet. Lihat itu cucian piring menumpuk. "Kamu pikir Bayu menikahimu biar kamu bisa ongkang-ongkang kaki jadi nyonya besar di sini?" Marsha menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. "Bu, Marsha baru saja menyusui adik. Jahitan Marsha juga masih sakit kalau banyak gerak. Marsha cuma minta tolong Mas Bayu sebentar buat." "Heh," potong Hermin kasar. Ia melangkah maju, telunjuknya hampir menyentuh dahi Marsha. "Jangan manja. Dulu zaman ibu melahirkan Bayu, besoknya ibu sudah ke sawah, sudah masak, nyuci di sungai. Kamu ini perempuan zaman sekarang, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ngeluh. Padahal hidupmu sudah enak. Tinggal di apartemen mewah, AC dingin, air tinggal putar keran. Apa kurangnya?" Marsha menoleh ke arah Bayu, berharap suaminya itu akan membuka mulut untuk membela. "Mas, tolong bilang sama ibu. Aku benar-benar lelah hari ini. Si kakak juga lagi rewel." Bayu akhirnya meletakkan ponselnya, namun tatapannya dingin. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di sana. "Ya memang benar kata ibu. Syah, kamu itu terlalu manja. Apartemen ini luas, tapi kotor karena kamu malas. Aku capek kerja seharian cari uang. Masa pulang ke rumah masih harus dengar kamu ngeluh?" Hati Marsha mencelos. "Cari uang? Mas, selama ini kebutuhan rumah tangga bahkan sering pakai uang tabunganku yang dikasih ayah." "Diam kamu," bentak Bayu tiba-tiba. Ia berdiri dari sofa dengan wajah garang. "Jangan berani-berani kamu ungkit soal uang di depan ibuku. Kamu mau merendahkan aku sebagai suami?" Hermin tersenyum sinis melihat anaknya marah. Ia merasa di atas angin. "Tuh, dengar, istri durhaka kamu itu. Sudah numpang, berani nginjak kepala suami. Bayu, ibu sudah bilang dari dulu, perempuan ini tidak tahu diuntung. Apartemen ini kamu yang bayar cicilannya. Kamu yang kerja keras, dia cuma bawa badan. Kalau dia tidak bisa jadi istri yang benar, buat apa dipertahankan di sini?" Marsha terbelalak. Kata-kata menumpang itu selalu menjadi senjata mereka. Padahal, Marsha tahu betul sejarah apartemen ini tidak sesederhana itu. Namun, setiap kali ia ingin bicara, ia selalu dipojokkan. "Kalau kamu tidak suka cara aku mengurus rumah, aku bisa pulang ke rumah orang tuaku sebentar sampai aku pulih," kata Marsha dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. "Oh, bagus," seru Hermin. "Pergi sana. Tapi ingat, cucu laki-lakiku, si adik, tetap di sini. Dia pewaris marga. Dia darah daging anakku. Kamu kalau mau pergi,
Pergi saja sama anak pertamamu yang cacat itu. Dunia Marsha seakan runtuh. Anak pertamanya, Rio, yang berusia 4 tahun, memang memiliki kebutuhan khusus. Rio belum bisa bicara lancar dan sering tantrum. Selama ini, Hermin dan Bayu selalu memandang Rio dengan tatapan jijik, seolah Rio adalah aib keluarga. Enggak! Marsha berteriak. Naluri keibuannya memberontak. Ia berlari ke arah kamar bayi di mana anak keduanya sedang tidur. Aku nggak akan pergi tanpa anak-anakku. Dua-duanya anakku. Namun, Hermin lebih cepat. Tubuhnya yang gempal menghalangi pintu kamar. Jangan harap. Kamu pikir kamu bisa bawa lari cucu emasku? Dia butuh susu formula yang mahal. Butuh tempat yang layak. Kamu mau bawa dia kemana? Ke jalanan. Bayu mencengkeram lengan Marsha dengan kasar, menariknya menjauh dari pintu kamar. Cengkeraman itu begitu kuat hingga Marsha meringis kesakitan. Mas, sakit. Lepasin. Jerit Marsha. Keluar kamu sekarang. Bayu menyeret istrinya ke arah pintu depan. Bawa si Rio, dan pergi dari sini. Jangan balik lagi kalau kamu belum bisa sadar diri dan minta maaf sujud di kaki ibuku. Marsha meronta. Air matanya tumpah ruah membasahi pipi. Mas, tega kamu mas. Itu anak kita. Dia butuh ASI. Dia masih merah, mas. Bisa pakai susu kaleng. Sahut Hermin enteng dari belakang. Daripada minum ASI dari ibu yang pembangkang, nanti sifatnya nular. Bayu membuka pintu apartemen lebar-lebar. Di sudut ruang tamu, Rio yang sedang bermain mobil-mobilan tanpa ketakutan melihat ibunya diseret. Anak itu mulai menangis histeris. Suara tangisannya yang khas dan melengking membuat Bayu semakin emosi. Bawa anak itu. Bayu menunjuk Rio. Bikin pusing saja suaranya. Marsha terhuyung jatuh ke lantai koridor saat Bayu mendorongnya keluar. Ia tidak sempat memakai alas kaki. Ia hanya mengenakan daster rumahan yang lusuh. Dengan terseok-seok, Marsha bangkit dan berlari memeluk Rio yang menyusulnya keluar dengan wajah bingung dan air mata berleleran. Mas, tolong. Ini malam. Mas, aku nggak punya uang pegangan. Dompetku di dalam. Marsha memohon. Tangannya menahan pintu yang hendak ditutup. Bayu menatapnya datar. Itu urusanmu. Siapa suruh jadi istri tidak berguna? Pakaian Rio. Pakaianku. Marsha terisak. Hermin muncul dari balik punggung Bayu. Ia melemparkan sebuah tas kresek hitam besar ke wajah Marsha. Tuh, baju-baju bekasmu sama anakmu yang gila itu. Cukupkan. Bra. Pintu apartemen mewah itu tertutup rapat di depan hidung Marsha. Suara kunci diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati. Marsha menggedor-gedor pintu itu dengan kepalan tangannya yang lemah. Mas, buka mas. Anakku, kembalikan bayiku. Teriaknya histeris. Namun, tidak ada jawaban. Hanya kesunyian koridor apartemen yang membalasnya. Beberapa tetangga mungkin mendengar, tapi tidak ada yang berani keluar. Di apartemen elit seperti ini, kepedulian adalah barang langka. Orang-orang lebih memilih menutup telinga daripada mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Marsha merosot ke lantai. Kakinya lemas. Rasa nyeri di perut bekas operasinya kembali menyengat. Tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ia mendengar suara tangisan bayi samar-samar dari dalam unit apartemen. Itu suara anak keduanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Rio memeluk leher Marsha, menyembunyikan wajahnya di dada ibunya. Mama, atut. Mama. Racau anak itu terbata-bata. Marsha memeluk Rio erat-erat, mencium puncak kepala anaknya yang berbau keringat masam. Ia harus kuat. Ia tidak boleh pingsan di sini. Ia meraba saku dasternya. Kosong. Tidak ada ponsel. Tidak ada dompet. Ia benar-benar diusir hanya dengan baju di badan dan satu kantong kresek berisi baju bekas yang dilempar mertuanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Marsha menggandeng tangan Rio, berjalan tertatih menuju lift. Tatapan satpam di lobi bawah nanti pasti akan penuh tanda tanya. Tapi Marsha sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya.
Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara bertahan hidup malam ini dan bagaimana cara merebut kembali bayinya dari tangan manusia-manusia berhati iblis itu. Ini adalah titik terendah dalam hidup Marsha. Diusir seperti sampah oleh pria yang dulu berjanji akan menjaganya, dipisahkan dari bayi merahnya, dan dihina oleh mertua yang selama ini ia layani dengan tulus. Namun, di dalam hati Marsha yang hancur, ada secercah api kecil yang mulai menyala. Api kemarahan yang kelak akan membakar habis kesombongan Bayu dan Hermin. Angin malam menusuk hingga ke tulang sumsum. Marsha berjalan tanpa arah menyusuri trotoar yang mulai sepi. Rio sudah berhenti menangis. Namun langkah kakinya semakin berat karena kelelahan. Anak itu terus merengek minta digendong. Padahal jahitan di perut Marsha terasa seperti ditarik-tarik setiap kali ia melangkah. Apalagi jika harus mengangkat beban. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kita istirahat, bisik Marsha, menahan perih. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah orang tuanya di luar kota tidak mungkin dilakukan malam ini tanpa uang sepeser pun. Meminta tolong pada tetangga apartemen juga mustahil. Satpam lobi tadi bahkan menatapnya curiga saat ia keluar tanpa alas kaki yang layak, hanya memakai sandal jepit tipis milik tamu yang kebetulan ada di rak sepatu luar. Marsha teringat satu nama, Pak Ujang. Beliau adalah sopir angkot langganan yang sering mengantar Marsha ke pasar atau terapi Rio diam-diam saat Bayu tidak mau mengantar. Pak Ujang tinggal di pangkalan angkot yang tidak terlalu jauh dari kompleks apartemen, di sebuah lahan kosong yang dijadikan tempat parkir angkot-angkot tua. Dengan langkah tertatih, Marsha menyusuri jalanan aspal yang kasar. Kaki Rio yang tanpa alas mulai lecet, membuat Marsha akhirnya memaksakan diri menggendong anak itu di punggungnya. Meski keringat dingin mulai bercucuran menahan sakit. Sesampainya di pangkalan angkot yang remang-remang, Marsha melihat Pak Ujang sedang mengelap kaca mobil angkotnya yang berwarna biru kusam. Pak Ujang. Panggil Marsha lirih. Suaranya hampir hilang tertelan angin. Lelaki tua itu menoleh. Matanya membelalak kaget. Ia buru-buru melempar kain lapnya dan berlari menghampiri Marsha yang wajahnya pucat pasi seperti mayat. Astagfirullah. Neng Marsha, kenapa malam-malam begini? Kenapa bawa Den Rio? Neng kan baru lahiran. Pak Ujang tampak panik melihat kondisi Marsha yang berantakan, mata sembab, dan daster yang kotor di bagian bawah. Tubuh Marsha limbung. Pak Ujang dengan sigap menahan bahunya dan membantu menurunkan Rio. Duduk dulu. Neng, duduk di bangku sini. Setelah diberi segelas air mineral hangat oleh Pak Ujang, Marsha menceritakan semuanya dengan suara terputus-putus. Tentang pengusiran itu, tentang bayinya yang ditahan, tentang tuduhan keji mertuanya. Pak Ujang, yang hidup sederhana namun berhati emas, mendengarkan sambil mengepalkan tangan geram. Biadab bener si Den Bayu itu. Laki-laki macam apa nelantarin istri sama anak cacat begitu? Gerutu Pak Ujang. Terus sekarang Neng mau kemana? Marsha menggeleng lemah. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak pegang uang sama sekali. Ponsel juga nggak dibawa. Pak Ujang menghela napas panjang. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Neng, Bapak juga lagi seret setoran. Tapi kalau Neng mau, malam ini tidur di angkot Bapak saja dulu. Bapak bisa tidur di pos ronda sama teman-teman sopir lain. Daripada Neng di jalanan, bahaya. Marsha menatap angkot tua itu. Joknya terbuat dari kulit sintetis yang sudah sobek di sana-sini. Baunya campuran antara bensin, keringat penumpang, dan debu jalanan. Jauh sekali dibandingkan dengan kasur spring bed empuk di apartemennya yang ber-AC. Namun, malam ini, angkot butut ini adalah satu-satunya istana yang mau menerima kehadirannya. Makasih banyak, Pak. Makasih. Marsha terisak, menyalami tangan Pak Ujang yang kasar. Malam itu, Marsha membaringkan Rio di jok panjang angkot. Ia melipat beberapa helai pakaian dari kantong kresek untuk dijadikan bantal bagi anaknya. Rio, yang sudah terlalu lelah, langsung tertidur pulas meski kakinya harus menekuk karena sempitnya ruang. Marsha duduk bersandar di dekat pintu angkot, menatap keluar jendela. Langit malam tampak kelabu. Di kejauhan, ia bisa melihat puncak gedung apartemen tempat ia tinggal sebelumnya.
Lampu-lampu di gedung itu berkelap-kelip indah, kontras sekali dengan kegelapan di dalam angkot ini. Ia membayangkan Bayu sekarang pasti sedang tidur nyenyak di kamar yang sejuk, mungkin sambil memeluk guling, tanpa sedikit pun memikirkan apakah istri dan anaknya masih hidup atau sudah mati kedinginan di jalan. Bayangan itu membuat dada Marsha sesak. Rasa sakit fisik akibat operasi sesar kini bercampur dengan rasa sakit pengkhianatan yang luar biasa. "Maafin Mama, Rio," bisik Marsha sambil mengelus rambut anaknya yang lepek keringat. "Mama belum bisa kasih tempat yang enak buat kamu." Nyamuk mulai berdatangan, mendengung di telinga. Marsha sibuk ngibas-ngibaskan tangan, menjaga agar Rio tidak digigit. Bau bensin yang menyengat membuat perutnya mual, mengingatkannya bahwa ia belum makan malam. Tapi rasa lapar itu tertutup oleh rasa perih di hatinya. Ia teringat bayinya. Apakah bayi itu menangis? Apakah Hermin memberinya susu dengan benar? Bagaimana jika bayi itu sakit? Pikiran-pikiran buruk menghantui Marsha, membuatnya tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Di tengah keheningan malam, Marsha merenungi nasibnya. Selama 5 tahun menikah, ia selalu berusaha menjadi istri yang penurut. Ia menyembunyikan sifat asli Bayu dan mertuanya dari orang tuanya sendiri demi menjaga nama baik suami. Ia selalu berkata pada ayahnya bahwa Bayu adalah suami yang bertanggung jawab, bahwa apartemen itu dibeli dengan hasil kerja keras Bayu, sebuah kebohongan yang diminta Bayu untuk menjaga harga diri lelaki itu di depan mertua. "Bodoh, aku bodoh sekali," rutuk Marsha pada dirinya sendiri. Kebohongan yang ia ciptakan untuk melindungi suaminya kini justru menjadi senjata yang membunuhnya. Karena ia menutupi fakta bahwa uang muka dan sebagian besar cicilan apartemen itu sebenarnya dibayar oleh ayahnya secara diam-diam melalui transfer ke rekening Marsha, Bayu dan ibunya merasa memiliki hak penuh atas tempat itu. Marsha menatap nanar ke arah jalan raya yang sepi. Air matanya sudah kering, berganti menjadi tatapan kosong namun tajam. Rasa dingin malam ini tidak lagi membuatnya menggigil, melainkan membekukan hatinya. Cinta yang dulu ia punya untuk Bayu perlahan mati, tergantikan oleh rasa benci yang mulai mengakar. "Lihat saja, Mas," gumam Marsha lirih. Suaranya parau namun penuh penekanan. "Malam ini aku tidur di angkot, mencium bau bensin sementara kamu tidur di kasur empuk. Tapi aku bersumpah, demi anak-anakku, ini terakhir kalinya kamu bisa menginjak-injak aku. Roda akan berputar, Mas. Dan saat roda itu berputar, aku pastikan kamu akan berada di bawah, memohon ampun padaku." Marsha memeluk lututnya, meringkuk di samping Rio. Ia mencoba memejamkan mata, mengumpulkan tenaga. Besok, ia harus mencari cara untuk menghubungi keluarganya. Besok, perang yang sebenarnya baru akan dimulai. Istana angkot ini menjadi saksi bisu di mana Marsha yang lemah mulai belajar untuk mengeraskan hatinya. Fajar menyingsing dengan cara yang tidak pernah Marsha bayangkan sebelumnya. Bukan dengan sapaan lembut sinar matahari yang menembus gorden sutra di kamar apartemennya, melainkan dengan silau cahaya yang menyengat dari balik kaca mobil angkot yang berdebu. Suara deru mesin kendaraan dan klakson dari jalan raya di kejauhan menjadi alarm pagi itu, menggantikan suara alarm ponsel canggih yang kini entah berada di mana. Marsha mengerjap. Matanya terasa lengket dan bengkak akibat menangis semalaman. Tubuhnya kaku, meringkuk dalam posisi yang tidak wajar demi memberi ruang bagi Rio. Setiap inci ototnya menjerit protes, dan rasa nyeri di perut bagian bawahnya, bekas luka operasi sesar yang belum kering, terasa semakin menjadi-jadi, seolah ada jarum panas yang ditusukkan di sana. Ia mencoba bergerak perlahan, menahan desis kesakitan agar tidak membangunkan Rio yang masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Bau bensin dan apek jok kulit sintetis langsung menyerbu indera penciumannya begitu ia sepenuhnya sadar. Realitas menghantamnya dengan telak. Ia bukan sedang bermimpi buruk. Ia benar-benar gelandangan sekarang. Diusir, dihina, dan dibuang seperti sampah oleh suami yang dulu memujanya. "Neng Marsha, sudah bangun." Suara serak Pak Ujang terdengar dari arah kursi pengemudi. Lelaki tua itu rupanya sudah bangun lebih dulu, duduk sambil merokok dengan pintu depan terbuka. Wajahnya tampak lelah. Guratan-guratan tua di wajahnya semakin terlihat jelas di bawah cahaya pagi. "Sudah, Pak.
jawab Marsha lirih. Suaranya parau. Ia membetulkan posisi duduknya. Meringis saat jahitan di perutnya terasa tertarik. Bapak mau narik sebentar lagi. Jam sibuk anak sekolah. Tapi Neng sama Denrio nggak mungkin ikut keliling-keliling. Kasihan Denrio nanti pusing. Kita ke pom bensin depan dulu ya. Di sana ada musola sama toilet bersih. Neng bisa numpang mandi atau istirahat di musola sebentar. Nanti agak siangan bapak balik lagi. Marsha mengangguk lemah. Ia tidak punya pilihan lain. Ia adalah penumpang gelap dalam kehidupan orang lain sekarang. Angkot biru tua itu pun melaju tersendat-sendat menuju pom bensin terdekat. Sepanjang perjalanan yang hanya 5 menit itu, Marsha menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ia melihat ibu-ibu yang mengantar anaknya sekolah, melihat para pekerja kantoran yang rapi dengan kemeja licin. Dulu, ia adalah bagian dari mereka. Dulu, ia adalah nyonya yang dihormati. Kini, ia merasa seperti hantu yang tidak terlihat, tersembunyi di balik kaca film angkot yang mulai mengelupas. Sesampainya di pom bensin, Pak Ujang memarkirkan angkotnya di sudut area parkir yang agak sepi, dekat dengan musola. Neng, ini ada uang sedikit, 20.000. Buat beli sarapan Denrio atau beli sabun. Pak Ujang menyodorkan uang kertas yang sudah lecek. Marsha ingin menolak. Harga dirinya berontak. Namun, perut Rio berbunyi nyaring dalam tidurnya. Marsha menelan ludah, menyingkirkan gengsinya demi sang anak. Pak, saya janji akan ganti berlipat-lipat nanti kalau saya sudah bangkit. Terima kasih banyak, Pak Ujang. Pak Ujang tersenyum tulus, menepuk bahu Marsha pelan sebelum kembali ke kursi kemudi dan melajukan angkotnya mencari penumpang, meninggalkan Marsha dan Rio di area pom bensin itu. Marsha membangunkan Rio dengan lembut. Anak itu merengek, bingung kenapa tidurnya tidak nyaman dan kenapa ia tidak berada di kasurnya yang empuk. Marsha harus membujuknya dengan susah payah agar mau diajak ke toilet umum. Dengan langkah tertatih, Marsha memandikan Rio ala kadarnya di wastafel toilet umum, mengabaikan tatapan jijik dari beberapa pengguna toilet yang melihat penampilannya yang lusuh. Setelah itu, mereka duduk di teras musola. Marsha membelikan roti dan susu kotak untuk Rio dengan uang pemberian Pak Ujang. Sementara ia sendiri hanya meminum air keran yang ia tampung di botol bekas. Ia tidak lapar. Rasa sakit hatinya jauh lebih mendominasi daripada rasa lapar fisiknya. Pikirannya melayang pada bayi merahnya di apartemen sana. Apakah ia sudah dimandikan? Apakah Hermin tahu cara merawat tali pusar yang belum puput? Ketakutan itu membuatnya mual. Matahari mulai meninggi. Panas mulai terasa menyengat kulit. Marsha memutuskan untuk kembali masuk ke dalam angkot Pak Ujang yang kebetulan sudah kembali dan diparkir lagi di tempat semula. Pak Ujang bilang ia mau istirahat makan siang di warteg sebentar. Marsha memilih menunggu di dalam angkot demi menghindari tatapan orang-orang. Di dalam angkot yang panas itu, Marsha merasa dunianya semakin sempit. Rio mulai rewel lagi, kepanasan dan bosan. Ibu, mau pulang, mau main mobil-mobilan. Rengek Rio sambil menarik-narik daster ibunya. Sabar ya, nak. Sebentar lagi. Hibur Marsha. Padahal ia sendiri tidak tahu, sebentar, itu kapan. Air matanya kembali menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa begitu gagal. Ia merasa begitu hina. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap masuk ke area pom bensin dan parkir tepat di sebelah angkot butut itu. Marsha menunduk. Tidak ingin orang di dalam mobil mewah itu melihat betapa menyedihkan dirinya. Ia memeluk Rio, menyembunyikan wajahnya di bahu anaknya. Tok, tok, tok. Kaca jendela angkot di samping Marsha diketuk. Ketukan itu tegas. Namun ada keraguan di sana. Jantung Marsha berhenti berdetak sejenak. Apakah itu petugas keamanan yang mengusirnya? Atau mungkin Bayu yang datang untuk mengejeknya lagi? Dengan tangan gemetar, Marsha memberanikan diri menoleh perlahan ke arah jendela. Dunia seakan berhenti berputar. Di sana, di balik kaca yang berdebu, berdiri sosok laki-laki parubaya dengan kemeja batik yang rapi. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan campuran ekspresi yang sulit dijelaskan. Terkejut, marah, dan hancur. Itu ayah. Mata Marsha membelalak. Bagaimana ayah bisa ada di sini?
Ia belum menghubungi siapapun. Ayah membuka pintu angkot dengan kasar, seolah tidak sabar memastikan penglihatannya. Begitu pintu terbuka, udara panas angkot bertukar dengan udara luar. Namun yang Marsha rasakan hanyalah hawa dingin dari tatapan ayahnya yang menelusuri penampilannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mata tua itu melihat daster Marsha yang kotor, kaki Rio yang lecet, dan wajah putrinya yang sembab dan pucat. "Marsha?" Suara ayah terdengar bergetar hebat, seperti menahan tangis yang akan meledak. Pertahanan Marsha runtuh seketika. "Ayah!" Ayah tidak langsung memeluknya. Ia mencengkeram pinggiran pintu angkot. Buku-buku jarinya memutih. Tatapannya tajam menusuk mata Marsha. Dengan suara yang tertahan namun penuh penekanan, ayah bertanya, kalimat yang langsung menohok jantung Marsha. "Mana apartemen mewah dariku? Kenapa putriku tidur di jok angkot seperti gelandangan?" Tangis Marsha pecah. Meledak begitu saja seperti bendungan yang jebol. Ia menghambur keluar, jatuh berlutut di aspal panas di kaki ayahnya, memeluk kaki laki-laki yang selama ini ia bohongi demi menjaga kehormatan suaminya. "Ampun, Yah. Maafin Marsha." Isaknya histeris. Rio yang melihat ibunya menangis ikut menangis keras, membuat suasana di pom bensin itu menjadi pusat perhatian. Ayah membungkuk, menarik bahu Marsha agar berdiri. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang menonton. Ia menangkup wajah putrinya dengan kedua tangannya yang gemetar. Jawab ayah, "Nak, mana suamimu? Kenapa kamu di sini?" "Mas Bayu dan ibu mertua mengusirku." "Yah." Marsha tersedu-sedu, menumpahkan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Tadi malam, aku diusir cuma pakai baju di badan. Bayiku ditahan sama mereka. Mereka bilang aku cuma menumpang di apartemen itu. Mereka bilang aku istri tidak berguna." Wajah ayah berubah warna. Dari pucat karena syok, menjadi merah padam karena amarah yang memuncak. Urat-urat lehernya menonjol. Rahangnya mengeras. "Menumpang?" Ulang ayah dengan nada rendah yang mengerikan. "Mereka bilang kamu menumpang di rumah yang aku beli dengan keringat darahku." Marsha mengangguk lemah. "Mereka tidak tahu. Yah, Mas Bayu selalu bilang ke ibunya kalau apartemen itu hasil kerjanya. Aku disuruh diam, aku bodoh. Yah, aku diam saja biar Mas Bayu dihargai ibunya." Ayah memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya lagi. Kali ini, tidak ada lagi kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah kilatan baja yang dingin dan tegas. Ia melihat ke arah Pak Ujang yang berdiri canggung di dekat angkot. Rupanya, Pak Ujanglah yang diam-diam menghubungi ayah lewat telepon wartel saat Marsha sedang di toilet tadi pagi. Pak Ujang masih menyimpan nomor telepon rumah orang tua Marsha yang pernah ia catat dulu saat mengantar Marsha pulang kampung. Ayah mengangguk terima kasih pada Pak Ujang, lalu kembali menatap Marsha. "Kemas barangmu." "Tidak, tinggalkan saja kain lab buruk itu," kata ayah tegas sambil menendang kantong kresek hitam berisi baju bekas pemberian mertua Marsha. "Bawa Rio masuk ke mobil ayah. Sekarang." "Tapi ya bayiku, adik masih di sana." Marsha meratap. Matanya menatap ke arah gedung apartemen di kejauhan. "Kita akan ambil bayimu. Kita akan ambil semuanya." Suara ayah terdengar mutlak, tidak bisa dibantah. "Tapi sekarang kamu butuh dokter. Kamu pendarahan. Nak, lihat kakimu." Marsha menunduk dan baru menyadari ada darah yang merembes mengalir di betisnya. Jahitan operasinya rupanya terbuka atau mengalami infeksi karena aktivitas berat dan stres yang ia alami. Seketika itu juga, pandangan Marsha mengabur. Tubuhnya limbung. Dengan sigap ayah menangkap tubuh putrinya sebelum menghantam aspal. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk pom bensin yang panas, Marsha merasakan pelukan pelindung yang sudah lama hilang. Pelukan seorang ayah yang siap menghancurkan dunia demi putrinya. "Mereka sudah membangunkan macan tidur, Sha," bisik ayah di telinga Marsha yang setengah sadar. "Hari ini, aku pastikan mereka akan menyesal seumur hidup karena sudah membuat air matamu jatuh." Bau antiseptik rumah sakit perlahan menyadarkan Marsha. Ia membuka mata dan menemukan dirinya berbaring di ranjang yang empuk dengan selimut tebal yang hangat.
Ruangan itu hening dan sejuk, sangat kontras dengan kepanasan dan kebisingan yang ia rasakan beberapa jam lalu. Di sofa sudut ruangan, Rio sedang tidur pulas, diselimuti jaket milik ayah. Dan di samping ranjangnya, ayah duduk di kursi, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kelegaan di mata tua itu saat melihat Marsha siuman, namun di balik itu, tersimpan badai amarah yang belum reda. "Sudah bangun?" tanya ayah lembut. Tangannya terulur mengusap rambut Marsha, persis seperti yang dilakukannya saat Marsha masih kecil dan jatuh dari sepeda. Marsha mencoba duduk, namun rasa nyeri di perutnya menahannya. "Jangan banyak gerak dulu. Dokter bilang jahitanmu infeksi dan ada sedikit robekan. Kamu harus istirahat total beberapa hari," cegah ayah. "Rio aman. Dia sudah makan banyak tadi." Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Marsha. "Yah, maafin Marsha. Marsha ngecewain ayah. Marsha gagal jadi istri, gagal jadi ibu." "Stop," potong ayah tegas. Ia menarik kursinya lebih dekat. "Kamu tidak gagal. Kamu cuma terlalu baik sama orang jahat. Dan kebaikanmu itu dimanfaatkan oleh bajingan seperti Bayu." Ayah mengambil sebuah tas kerja kulit yang ia taruh di lantai, membukanya, dan mengeluarkan sebuah map berwarna coklat. Ia meletakkan map itu di pangkuan Marsha. "Buka," perintah ayah. Dengan tangan gemetar dan diinfus, Marsha membuka map itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen penting. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, kwitansi pembayaran lunas, surat perjanjian jual-beli. Mata Marsha membelalak saat membaca nama yang tertera di kolom pemilik pada sertifikat itu. Marsha Anindita. Bukan Bayu Pratama. Bukan pula nama ayahnya. Tapi namanya sendiri. "Yah, ini." Marsha tergagap, menatap ayahnya bingung. "Tapi Mas Bayu bilang." Mas Bayu bilang sertifikatnya atas nama dia karena dia yang mengurus KPR-nya. Dia bilang uang yang ayah transfer waktu itu cuma pinjaman lunak untuk uang muka. Ayah mendengus kasar. Tawa sinis keluar dari bibirnya. "Pinjaman lunak? KPR? Marsha, dengar ayah baik-baik. Apartemen itu ayah beli tunai. Cash. Tidak ada KPR. Tidak ada cicilan ke bank. Uang yang setiap bulan kamu transfer ke rekening Bayu dengan alasan bantu bayar cicilan, itu masuk ke kantong pribadinya. Dia menipumu mentah-mentah." Dunia Marsha seakan berputar. Selama 5 tahun ini, ia hidup dalam skenario kebohongan yang dirancang suaminya dengan sangat rapi. Ia ingat betul bagaimana Bayu dengan wajah memelas meminta Marsha mentransfer gaji bulanannya, sebelum Marsha berhenti kerja, dan uang kiriman ayah untuk membayar cicilan apartemen. Bayu bahkan sering marah-marah jika Marsha telat mentransfer, mengatakan kalau pihak bank sudah menelepon. "Tapi, kenapa ayah nggak pernah bilang?" tanya Marsha lirih. "Karena kamu yang minta, Sha," jawab ayah dengan nada sedih. "Kamu ingat sebelum menikah? Kamu memohon sama ayah agar tidak menyinggung soal harga apartemen di depan Bayu, karena dia laki-laki yang punya harga diri tinggi. Kamu bilang, biarkan Mas Bayu merasa dia yang bertanggung jawab, yah. Ayah turuti maumu. Ayah transfer uangnya ke rekeningmu. Lalu kamu berikan ke dia untuk beli apartemen itu. Ayah pikir dia benar-benar membelinya atas namamu sebagai bukti cinta. Ternyata dia licik. Dia membohongimu soal proses pembeliannya. Tapi dia tidak bisa membohongi hukum. Sertifikat asli ini ayah pegang salinannya dari notaris. Dan aslinya ada di deposit box ayah. Bayu tidak pernah memegang sertifikat asli. Yang dia pegang di lemari besi di apartemen itu cuma fotokopi yang mungkin sudah dia palsukan. Kenyataan ini menghantam Marsha lebih keras daripada tamparan fisik. Jadi, selama ini ia merasa menumpang di rumahnya sendiri. Selama ini ia diinjak-injak oleh mertuanya di atas lantai yang ia beli dengan uang ayahnya. Dia bilang kamu menumpang. Ayah menggelengkan kepala tak percaya. Laki-laki macam apa yang tinggal di rumah istrinya, makan dari uang istrinya, tapi berlagak seperti raja dan mengusir pemilik aslinya. Kemarahan mulai menjalar di nadi Marsha, menggantikan rasa sedih yang mendu.
Bayangan wajah sombong Hermin saat mengusirnya, wajah angkuh Bayu saat menutup pintu, semuanya berputar di kepala Marsha. Mereka tidak hanya jahat, mereka adalah pencuri. Mereka adalah benalu yang lupa diri. Sekarang kamu tahu posisimu, Syah, kata ayah, menatap tajam ke dalam mata putrinya. Kamu bukan korban yang tidak berdaya. Kamu adalah pemilik sah istana itu. Mereka yang menumpang. Mereka yang benalu. Dan sekarang, benalu itu sudah berani melukai inangnya. Marsha mengepalkan tangannya di atas selimut. Rasa sakit di perutnya seolah hilang, tergantikan oleh adrenalin yang membara. Ia melihat Rio yang tertidur pulas di sofa. Anak itu tidak bersalah, tapi harus tidur di angkot karena kebodohan ibunya yang terlalu naif. Dan bayinya yang masih merah ada di tangan monster-monster itu. Yah, panggil Marsha. Suaranya kini terdengar berbeda. Tidak lagi bergetar, tidak lagi lemah. Ada ketegasan baru yang muncul di sana. Aku mau ambil anakku. Aku mau mereka keluar dari rumahku. Ayah tersenyum tipis. Senyum yang penuh kebanggaan sekaligus intimidasi. Itu yang mau ayah dengar. Tapi kita tidak akan datang ke sana dengan tangan kosong dan emosi meledak-ledak seperti orang pasar. Kita akan datang dengan cara yang elegan dan mematikan. Ayah mengeluarkan ponselnya, lalu menekan sebuah nomor. Halo, Pak Herman? Siapkan tim pengacara terbaik Bapak. Kita punya kasus penelantaran anak, KDRT psikis, dan penipuan penggelapan aset. Ya, korbannya anak saya. Saya mau somasi dilayangkan besok pagi. Dan satu lagi, hubungi kenalan Bapak di kepolisian. Saya butuh pengawalan untuk eksekusi pengambilan hak asuh anak besok. Marsha mendengarkan percakapan itu dengan jantung berdebar kencang. Ia menyeka air mata terakhir yang menetes di pipinya. Mulai detik ini, tidak ada lagi Marsha yang cengeng. Tidak ada lagi Marsha si istri penurut yang bodoh. Ayah menutup teleponnya dan kembali menatap Marsha. Istirahatlah malam ini. Kumpulkan tenagamu. Makan yang banyak. Besok, kita akan buat kejutan untuk suamimu yang terhormat itu. Marsha mengangguk mantap. Ia memandang keluar jendela rumah sakit. Langit sore mulai berwarna jingga, mirip dengan warna langit saat ia diusir kemarin. Namun perasaannya kini berbeda 180 derajat. Kemarin ia merasa dunia berakhir. Hari ini ia merasa dunia baru saja dimulai. Terima kasih, Yah, bisik Marsha. Sama-sama. Nak, ingat satu hal. Ayah menggenggam tangan Marsha erat. Air mata wanita itu mahal. Jika ada laki-laki yang membuatnya jatuh dengan sengaja, maka dia harus membayarnya dengan harga yang sangat tinggi. Dan Bayu, dia tidak akan mampu membayar tagihannya. Di kamar rumah sakit yang hening itu, transformasi Marsha dimulai. Ia bukan lagi istri yang memohon cinta. Ia adalah seorang ibu yang siap berperang demi anak-anaknya, dan seorang wanita yang siap merebut kembali martabatnya yang telah dirampas. Ratu jalanan yang kemarin tidur di angkot, kini sedang bersiap untuk kembali ke singgasananya dan menendang para pengkhianat keluar. Sinar matahari pagi menembus celah tirai jendela rumah sakit, menyinari wajah Marsha yang kini terlihat jauh lebih segar meski masih pucat. 3 hari sudah berlalu sejak malam jahanam itu. 3 hari yang digunakan Marsha bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menyusun ulang kepingan dirinya yang sempat hancur. Marsha duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang ia pegang. Di sana, ia melihat seorang wanita dengan mata yang bengkak namun memiliki sorot yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi keraguan. Luka operasi di perutnya memang masih terasa nyeri setiap kali ia bergerak. Namun rasa sakit itu kini menjadi pengingat yang membakar semangatnya. Setiap denyut nyeri adalah bahan bakar kemarahannya. Pintu kamar rawat inap terbuka. Ayah masuk bersama seorang pria parubaya berjas rapi yang membawa tas kerja tebal. Itu adalah Pak Herman, pengacara kepercayaan keluarga yang sudah dihubungi ayah sebelumnya. Selamat pagi, Bu Marsha. Bagaimana kondisinya hari ini? Sapa Pak Herman dengan sopan namun tegas. Jauh lebih baik, Pak, jawab Marsha mantap. Saya sudah siap. Ayah duduk di samping Marsha,
menggenggam tangan putrinya sejenak untuk menyalurkan kekuatan, lalu mengangguk pada Pak Herman untuk memulai. Pak Herman mengeluarkan tumpukan berkas dari tasnya. Bu Marsha, kami sudah memproses hasil visum dari dokter rumah sakit ini. Hasilnya sangat kuat untuk menjerat suami Anda. Ada bukti infeksi pada luka operasi akibat aktivitas berat yang dipaksakan dan stres berlebih pasca melahirkan. Selain itu, kondisi psikis ibu dan trauma yang dialami anak pertama ibu, Rio, juga sudah dicatat oleh psikolog anak. Marsha mendengarkan dengan seksama. Dulu, ia akan gemetar ketakutan membayangkan harus berurusan dengan hukum, takut mencemarkan nama baik suaminya. Tapi sekarang, setiap kata yang keluar dari mulut pengacara itu terdengar seperti musik di telinganya. Lalu, mengenai status kepemilikan apartemen, lanjut Pak Herman, kali ini nada bicaranya lebih serius. Saya sudah mengecek ulang semua dokumen legalitas. Sertifikat hak milik sah atas nama Marsha Anindita. Bukti transfer dari rekening ayah Anda ke rekening Anda, lalu ke rekening pengembang, semuanya lengkap. Suami Anda tidak punya hak sepeser pun atas properti itu. Fakta bahwa dia mengusir pemilik sah dari rumahnya sendiri adalah tindak pidana penguasaan aset tanpa hak, ditambah penelantaran istri dan anak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Marsha. Tanda tangan di sini. Pak Herman menyodorkan surat kuasa dan dokumen somasi. Dengan ini, kita akan menuntut hak asuh penuh atas kedua anak ibu, menuntut ganti rugi material dan imaterial, serta memberikan peringatan keras agar mereka segera angkat kaki dari apartemen ibu. Marsha mengambil pena itu. Tangannya sempat berhenti di atas kertas. Kilasan memori masa lalu berputar di kepalanya. Janji suci pernikahan, senyum manis Bayu saat melamar, hingga wajah bengis Hermin saat melempar baju bekas ke wajahnya. Mas Bayu, gumam Marsha pelan, kamu yang meminta ini. Dengan gerakan cepat dan tegas, Marsha membubuhkan tanda tangannya. Goresan tinta itu terasa begitu membebaskan. Detik itu juga, Marsha merasa beban berat yang selama ini menghimpit dadanya terangkat. Ia bukan lagi korban. Ia adalah penggugat. Siang harinya, Marsha meminta izin dokter untuk pulang lebih awal meski disarankan istirahat sehari lagi. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Bayinya, si adik, masih berada di tangan orang-orang itu. Naluri keibuannya menjerit, membayangkan anaknya menangis kehausan atau tidak dirawat dengan benar. Ayah sudah siapkan baju untukmu, kata ayah sambil menyerahkan paper bag dari butik terkenal. Marsha membuka bungkusan itu. Isinya bukan daster lusuh atau kaos oblong, melainkan setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan, celana bahan yang nyaman, dan sepatu datar yang rapi. Pakaian yang menyiratkan wibawa. Pakaian seorang pemilik, bukan penumpang. Saat Marsha berganti pakaian di kamar mandi, ia menatap dirinya di cermin besar. Blazer itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menutupi kerapuhan fisiknya. Ia memoles sedikit lipstik merah marun di bibirnya yang pucat. Warna keberanian. Dulu aku menangis karena takut kehilanganmu, Mas. Bisik Marsha pada bayangannya sendiri di cermin. Sekarang, aku sudah tidak punya air mata lagi untukmu. Air mataku sudah mengering, mengeras menjadi baja. Kamu akan berhadapan dengan wanita yang berbeda hari ini. Keluar dari kamar mandi, Marsha melihat Rio sedang bermain robot-robotan dengan ayah. Anak itu tampak gembira, tidak lagi ketakutan seperti saat diangkut. Marsha menghampiri Rio, berlutut perlahan menyamakan tingginya. Rio, Mama mau jemput adik. Rio sama kakek dan Pak sopir di mobil ya nanti. Jemput adik bayi? Tanya Rio polos. Iya, kita bawa pulang adik. Kita tinggal sama kakek dulu sementara. Marsha kemudian mengambil ponsel barunya, yang juga dibelikan ayah untuk menggantikan ponsel yang ditahan Bayu. Ia mencari satu nomor kontak yang ia hafal di luar kepala. Nomor Pak Asep, kepala keamanan apartemen. Pak Asep adalah orang baik yang sering membantu membawakan belanjaan Marsha saat Bayu terlalu malas turun ke lobi. Telepon tersambung. Halo, Pak Asep. Ini Marsha. Sapanya tenang. Bu Marsha. Astaga, Ibu kemana saja? Saya dengar keributan 3 hari lalu.
Tapi pas saya naik, ibu sudah tidak ada. Pak Bayu bilang ibu kabur dari rumah. Suara Pak Asep terdengar panik dan khawatir. Saya tidak kabur, Pak. Saya diusir, jawab Marsha lugas. Pak Asep, saya butuh bantuan Bapak. Tolong amankan rekaman CCTV koridor lantai 15 dan lobi utama pada tanggal dan jam kejadian saya keluar. Jangan sampai dihapus. Saya akan datang sebentar lagi bersama polisi dan pengacara. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara tegas Pak Asep. Siap, Bu. Kurang ajar betul kalau ibu sampai diusir begitu. Rekaman aman, Bu. Kebetulan saya yang pegang kuncinya. Saya tunggu ibu di lobi. Marsha menutup telepon. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Ia menoleh pada ayah yang sudah berdiri siap dengan kacamata hitamnya. Terlihat gagah dan mengintimidasi. Sudah siap, Nak? Tanya ayah. Sangat siap. Yah, ayo kita pulang. Jawab Marsha. Perjalanan menuju apartemen terasa berbeda kali ini. Marsha duduk di kursi belakang mobil ayah yang nyaman, memandang jalanan Jakarta yang macet. Di belakang mobil mereka, mobil Pak Herman dan sebuah mobil patroli polisi mengikuti. Iring-iringan kecil yang membawa misi besar. Jantung Marsha memang berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Itu adalah adrenalin seorang prajurit yang akan turun ke medan perang. Ia mengingat kembali rasa dingin jok angkot, bau bensin yang menyengat, dan tangis Rio yang kelaparan. Memori itu ia jaga agar tetap panas di dalam dada, menjadi tameng yang melindunginya dari manipulasi Bayu nanti. Ia membayangkan wajah Bayu dan Hermin. Apakah mereka sedang tertawa bahagia karena berhasil menyingkirkan Benalu? Ataukah mereka sedang kewalahan mengurus bayi merah tanpa ibunya? Apapun itu, senyum mereka tidak akan bertahan lama. Marsha mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangan, memberikan rasa sakit yang membuatnya tetap fokus. Tunggu Mama, Dik. Mama datang. Batinnya. Hari ini, Marsha belajar satu hal penting. Kelembutan seorang wanita bukanlah kelemahan. Justru ketika kelembutan itu dilukai dan dikhianati, ia akan bermetamorfosis menjadi kekuatan yang paling mengerikan. Air mata yang dulu ia anggap sebagai tanda ketidakberdayaan, kini telah menempa mentalnya menjadi sekeras baja. Tidak akan ada lagi Marsha yang menunduk. Hari ini, ia akan mendongak, menatap mata para pengkhianat itu, dan menghancurkan kesombongan mereka sampai ke akar-akarnya. Mobil sedan mewah milik ayah berhenti tepat di depan lobi apartemen yang megah. Di belakangnya, mobil polisi menyalakan lampu rotator biru tanpa sirene, cukup untuk membuat beberapa penghuni dan staf lobi menoleh kaget. Suasana sore yang biasanya tenang di apartemen elit itu mendadak berubah tegang. Marsha turun dari mobil. Langkah kakinya mantap. Bunyi sepatu datarnya mengetuk lantai marmer lobi dengan irama yang percaya diri. Ia tidak lagi mengenakan daster lusuh tanpa alas kaki seperti saat ia pergi. Kini, ia berdiri tegak dengan blazer biru dongker, rambut diikat rapi, dan wajah yang memancarkan aura dingin yang menusuk. Pak Asep, kepala keamanan, segera berlari menghampiri. Wajahnya tampak lega melihat Marsha, namun juga sedikit gentar melihat rombongan yang dibawa Marsha. Ayahnya yang berwibawa, pengacara dengan tas tebal, dan dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Bu Marsha, syukurlah ibu baik-baik saja. Sapa Pak Asep. Ia melirik sekilas ke arah polisi. Ini. Pak Asep, terima kasih sudah menjaga bukti yang saya minta. Potong Marsha ramah namun to the point. Pak Asep mengangguk cepat, merogoh saku seragamnya dan menyerahkan sebuah flash disk. Ini salinan rekaman CCTV malam itu, Bu. Jelas sekali terlihat Bapak menyeret ibu dan ibu mertua melempar barang. Saya sudah simpan aslinya di server aman. Terima kasih, Pak. Bapak saksi kunci saya, kata Marsha sambil menggenggam flash disk itu erat-erat. Benda kecil itu adalah salah satu peluru yang akan ia tembakkan hari ini. Mari, kita naik, ajak ayah. Suaranya berat dan berwibawa. Rombongan itu bergerak menuju lift. Orang-orang di lobi menyingkir, berbisik-bisik melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Marsha menatap angka digital di atas pintu lift yang berganti satu persatu.
lantai 10, 12, 14. Setiap tingkatan lantai membawa Marsha semakin dekat pada masa lalunya yang kelam, sekaligus masa depannya yang baru. Dadanya bergemuruh, namun wajahnya tetap datar, tak terbaca. Ting! Pintu lift terbuka di lantai 15. Lorong apartemen itu sepi dan dingin. Karpet tebal meredam suara langkah kaki mereka. Marsha berjalan paling depan, memimpin jalan menuju unit nomor 1508. Unit yang sertifikatnya atas nama dirinya. Semakin dekat ke pintu, Marsha bisa mendengar suara-suara dari dalam. Suara tangisan bayi yang melengking dan parau. Itu suara adiknya. Hati Marsha teriris. Tangisan itu terdengar lelah. Seolah bayi itu sudah menangis berjam-jam tanpa henti. Kemudian terdengar suara bentakan Hermin. Diam! Diam tidak kamu. Dasar bayi cengeng. Mirip ibunya. Lalu suara Bayu yang terdengar frustrasi. Bu, susunya sudah dikasih belum? Berisik banget kepalaku pusing. Sudah. Dia nggak mau dot. Maunya nenen ibunya. Salah kamu ngusir Marsha buru-buru. Harusnya tunggu anak ini agak besar sedikit. Darah Marsha mendidih mendengar percakapan itu. Jadi, penyesalan mereka bukan karena rasa bersalah, tapi karena kerepotan? Tangan Marsha gemetar karena marah, bukan karena takut. Ia menoleh pada polisi di belakangnya, memberi isyarat. Tanpa memencet bel, Marsha membiarkan polisi mengetuk pintu dengan keras. Dok, 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 buka, polisi. Suara di dalam seketika senyap. Hening yang mencekam. Terdengar langkah kaki tergesa mendekati pintu. Suara kunci diputar, dan pintu terbuka sedikit. Wajah Bayu muncul di celah pintu, terlihat kusut, matanya merah kurang tidur, dan ia hanya mengenakan kaos oblong serta celana pendek. Siapa sih ganggu? Kalimat Bayu terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak lebar saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Marsha. Tapi bukan Marsha yang ia kenal. Bukan istri yang biasa menunduk takut. Wanita di depannya menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Di belakang Marsha, berdiri mertuanya yang ia takuti, pengacara, dan polisi. M.A. Marsha. Bayu tergagap. Wajahnya seketika pucat pasi seperti kain kafan. Ia mundur selangkah, hampir tersandung kakinya sendiri. Marsha tidak menjawab. Ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, memaksa Bayu mundur lebih jauh. Marsha melangkah masuk ke dalam apartemennya sendiri tanpa melepaskan sepatunya. Ia menginjak lantai ruang tamu yang bersih itu dengan sepatu luarnya, sebuah simbol bahwa ia tidak lagi menghormati aturan-aturan konyol yang dibuat mertuanya di rumah ini. Pemandangan di dalam sungguh kacau. Ruang tamu berantakan dengan kaleng susu formula. Popok bekas berserakan di meja, dan bau tidak sedap menguar di udara. Di sofa, Hermin sedang berusaha menenangkan bayi yang menangis, namun caranya kasar, mengguncang-guncang bayi itu dengan emosi. Melihat Marsha masuk diikuti polisi, Hermin ternganga. Guncangannya berhenti. Mulutnya terbuka menutup seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Kamu. Hermin menunjuk Marsha dengan tangan gemetar. Berani-beraninya kamu bawa polisi ke sini. Istri durhaka. Marsha tidak menggubris teriakan Hermin. Matanya terkunci pada bayi merah di gendongan mertuanya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Marsha berjalan lurus ke arah Hermin. Tatapannya begitu tajam dan mengintimidasi hingga Hermin, yang biasanya garang, merasa ciut dan refleks memundurkan tubuhnya. Serahkan anakku, suara Marsha rendah, tapi bergema penuh kuasa di ruangan itu. Ini cucuku. Hak asuh ada di tangan bapaknya. Serga Hermin mencoba bertahan, meski suaranya bergetar. Hak asuh. Pak Herman maju selangkah, membuka map di tangannya. Berdasarkan pasal 330 KUHP dan UU Perlindungan Anak, tindakan memisahkan bayi yang masih menyusui dari ibunya secara paksa, apalagi disertai penelantaran, adalah tindak pidana. Serahkan bayi itu sekarang, atau ibu kami bawa ke kantor polisi saat ini juga atas tuduhan penculikan dan penganiayaan anak. Wajah Hermin berubah menjadi abu-abu.
Ia menatap Bayu meminta pertolongan. Tapi Bayu sendiri sedang berdiri mematung di pojok ruangan, diawasi oleh 2 polisi bertubuh tegap. Dengan gerakan kaku, Hermin menyerahkan bayi itu. Marsha segera mendekap anaknya. Tangisan bayi itu berangsur mereda begitu mencium aroma tubuh ibunya yang familiar. Marsha mencium kening anaknya yang terasa hangat demam. Air matanya menetes satu, tapi ia segera menghapusnya. Marsha berbalik menghadap Bayu dan Hermin. Kini, dengan bayi di pelukannya, ia merasa lengkap. Ia merasa tak terkalahkan. "Mas Bayu," panggil Marsha dingin. Bayu menelan ludah. "Syah, kita bisa bicara baik-baik. Nggak perlu bawa polisi. Kita suami istri. Syah, ibu cuma emosi kemarin." "Diam," bentak Marsha. Suaranya menggelegar, membuat Bayu tersentak kaget. "Jangan sebut kata suami istri lagi. Jijik aku mendengarnya." Marsha memberi isyarat pada Pak Herman. Sang pengacara menyerahkan amplop coklat tebal kepada Bayu. "Apa ini?" tanya Bayu dengan tangan gemetar. "Somasi," jawab Marsha. "Dan surat gugatan cerai." "Cerai?" Bayu tertawa sumbang, mencoba meremehkan situasi meski lututnya gemetar. "Kamu mau cerai? Yakin? Kamu mau hidup di mana? Di kolong jembatan? Ingat Syah, apartemen ini punyaku. Kalau kita cerai, kamu nggak dapat apa-apa." Marsha tersenyum miring, senyuman yang membuat bulu kuduk Bayu meremang. Ayah Marsha yang sedari tadi diam di dekat pintu, kini tertawa kecil. Tawa yang merendahkan. "Punyamu?" tanya ayah sinis. "Coba kamu ambil sertifikat yang kamu simpan di brankas itu. Kita lihat siapa nama pemiliknya." Bayu mengerutkan kening, bingung. Maksud ayah apa? Jelas-jelas itu. "Cek saja," tantang Marsha. Keraguan mulai merayapi hati Bayu. Ia berlari kecil ke kamar, membuka lemari besi, dan mengambil map sertifikat yang selama ini ia banggakan. Ia kembali ke ruang tamu dan membukanya dengan kasar di depan semua orang. Ia membaca nama yang tertera di sana. Lalu membacanya lagi. Dan lagi. Matanya melotot. Seolah bola matanya akan keluar. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu dan syok. "Marsha, Anindita?" Desisnya tak percaya. Ia menatap ibunya, lalu menatap Marsha. Ini palsu kan? Kamu memalsukannya." "Itu asli, bodoh," sahut ayah tajam. "Aku membeli apartemen ini tunai atas nama putriku. Uang yang kamu minta setiap bulan untuk cicilan, itu uang jajanku untuk putriku yang kamu gelapkan. Kamu pikir aku sebodoh itu membiarkan properti miliaran rupiah atas nama laki-laki yang kerjanya cuma main game dan menyuruh istrinya jadi pembantu?" Kenyataan itu menghantam Bayu dan Hermin seperti truk tronton. Apartemen mewah yang selama ini mereka banggakan, tempat mereka merasa berkuasa, ternyata bukan milik mereka. Merekalah yang menumpang. Merekalah yang parasit. Hermin merosot duduk di sofa, kakinya lemas. Jadi kita tinggal di rumah Marsha?" "Benar," jawab Marsha lantang. "Kalian tinggal di rumahku. Makan dari uang ayahku. Dan kalian berani mengusirku? Mengatakan aku menumpang." Marsha melangkah mendekat. Matanya menatap tajam ke manik mata suaminya yang ketakutan. "Dengar baik-baik, Bayu. Aku memberimu waktu. Bukan karena aku baik, tapi karena aku ingin melihatmu menderita pelan-pelan membereskan barang-barangmu. Bersiaplah untuk sidang. Aku akan mengambil semuanya. Hak asuh Rio, hak asuh adik, dan ganti rugi atas setiap tetes keringat dan air mataku yang jatuh di lantai ini. Dan ibu," Marsha menoleh pada Hermin. "Jangan harap ibu bisa melihat cucu ibu lagi. Nenek yang tega membuang cucunya ke jalanan tidak pantas dipanggil nenek." "Syah, tolong Syah jangan begini." Bayu mencoba meraih tangan Marsha. Air mata buaya mulai keluar. "Aku hilaf. Syah, aku masih sayang kamu. Jangan sentuh aku." Marsha menepis tangan Bayu dengan jijik. "Simpan drama itu untuk di pengadilan.
Marsha berbalik, memberi kode pada rombongannya untuk keluar. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan hari ini, anaknya, dan harga dirinya. Ia meninggalkan Bayu dan Hermin yang hancur dalam kebisuan ruang tamu apartemen mewah itu. Saat pintu apartemen tertutup di belakangnya, Marsha menarik napas lega. Ia mendekap bayinya erat-erat. Aroma tubuh anaknya adalah kemenangan yang paling manis. Di dalam sana, Bayu dan Hermin kini sedang merasakan neraka yang sesungguhnya, neraka ketakutan akan masa depan yang suram. Tamu tak diundang itu telah datang, dan dia telah mengambil alih kendali permainan. Ruang sidang pengadilan agama itu terasa sesak oleh ketegangan, meski pendingin ruangan berdengung halus berusaha mendinginkan suasana. Hari ini adalah hari penentuan. Setelah berminggu-minggu proses mediasi yang alot dan gagal total karena Marsha menolak mentah-mentah segala bentuk rujuk, sidang pembuktian dan putusan akhirnya digelar. Marsha duduk di kursi penggugat dengan punggung tegak. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Rambutnya disanggul rapi. Tidak ada lagi jejak wanita yang menangis di dalam angkot. Di sebelahnya, Pak Herman tampak tenang sambil membolak-balik berkas tebal yang menjadi senjata mereka. Di barisan belakang, ayah duduk mengawasi seperti elang yang siap menyambar, memberikan rasa aman yang luar biasa bagi Marsha. Di sisi lain ruangan, duduk Bayu dan kuasa hukumnya yang terlihat kurang percaya diri. Penampilan Bayu sangat kontras dengan Marsha. Wajahnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal, dan kemeja batiknya terlihat kusut di bagian punggung. Sejak diusir secara paksa dari apartemen seminggu setelah somasi dilayangkan, sebuah adegan memalukan yang disaksikan banyak tetangga, hidup Bayu terjun bebas. Tanpa fasilitas mewah Marsha, ia kembali menjadi lelaki biasa yang tidak punya apa-apa. Di bangku pengunjung, Hermin duduk dengan gelisah. Wajahnya masam. Ia menatap Marsha dengan kebencian yang menyala-nyala. Namun kali ini, ia tidak berani berteriak. Teguran keras dari petugas keamanan pengadilan di lobi tadi sudah cukup membungkam mulutnya yang biasanya pedas. Sidang dinyatakan dibuka. Suara hakim ketua memecah keheningan, diikuti ketukan palu yang bergaung tegas. Agenda hari ini adalah pembuktian. Pengacara Bayu, seorang lelaki muda yang tampak gugup berhadapan dengan pengacara senior sekelas Pak Herman, mencoba mengajukan argumen klise. Yang mulia, kata pengacara Bayu. Tergugat, saudara Bayu, keberatan jika hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan penggugat. Sebagai ayah kandung, ia memiliki hak. Selain itu, mengenai apartemen, tergugat merasa memiliki andil dalam perawatannya selama 5 tahun. Sehingga menuntut pembagian harta gonogini atas kenaikan nilai aset tersebut. Marsha mendengus pelan. Andil perawatan? Yang Bayu lakukan hanya duduk main game dan mengotori lantai. Pak Herman berdiri dengan tenang. Izin menanggapi. Yang mulia, kami menolak seluruh dalil tergugat. Mengenai hak asuh anak, kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa tergugat dan keluarganya melakukan penelantaran terhadap anak berkebutuhan khusus dan bayi yang baru lahir. Pak Herman memberi isyarat pada asistennya untuk menayangkan bukti di layar proyektor. Video CCTV dari apartemen diputar. Ruang sidang hening mencekam. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan adegan memilukan. Marsha diseret keluar, Rio yang menangis histeris, dan Hermin yang melempar kantong plastik sampah ke wajah Marsha. Terdengar gumaman kaget dari para hadirin sidang. Wajah hakim ketua mengeras. Ia menatap Bayu dan Hermin dengan pandangan tidak suka. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga, yang mulia, lanjut Pak Herman. Ini adalah pengusiran keji terhadap Ibu Nifas dan anak disabilitas pada malam hari. Apakah pantas hak asuh diberikan kepada pihak yang membuang darah dagingnya sendiri ke jalanan? Bayu menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani melihat ke layar. Rasa malu mulai merayapi tengkuknya. Selanjutnya, mengenai tuntutan harta gonogini, suara Pak Herman meninggi sedikit, penuh percaya diri. Saudara tergugat mengklaim memiliki andil finansial. Mari kita lihat fakta perbankan. Layar proyektor berganti menampilkan tabel aliran dana yang rumit namun jelas. Rekening koran Marsha dan Bayu terpampang nyata. Yang mulia,
Apartemen dibeli tunai oleh ayah penggugat atas nama penggugat sebelum pernikahan dicatatkan secara negara, sehingga itu adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Adapun uang yang selama ini diklaim tergugat sebagai cicilan yang ia bayar, faktanya adalah uang yang ditransfer oleh penggugat dari uang ayahnya ke rekening tergugat. Lalu tergugat hanya meneruskannya untuk membayar tagihan listrik dan air, sisanya digunakan untuk gaya hidup pribadi. Data transaksi kartu kredit Bayu dibuka. Pembelian voucher game jutaan rupiah, belanja online barang elektronik mewah, hingga tagihan makan di restoran mahal bersama teman-temannya. Semua menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi, siapa yang menafkahi siapa di sini? Tanya Pak Herman retoris, menatap tajam ke arah Bayu. Tergugat tidak hanya gagal sebagai kepala keluarga, tetapi juga melakukan penggelapan dana rumah tangga dan manipulasi psikologis terhadap istrinya. Skakmat. Hakim ketua menoleh pada Bayu. Saudara tergugat, apakah Anda memiliki bukti bantahan atas data rekening ini? Apakah Anda punya bukti slip gaji atau penghasilan pribadi yang Anda gunakan untuk membeli apartemen tersebut? Bayu terdiam. Mulutnya terkunci rapat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak punya apa-apa. Selama ini ia bekerja serabutan dengan gaji kecil yang bahkan tidak cukup untuk membeli bensin mobilnya sendiri. Gaya hidup mewahnya 100% disokong oleh pinjaman dari Marsha yang tak pernah ia ganti. Saya. Bayu tergagap. Jawab yang jelas. Bentak hakim anggota. Tidak ada, Yang Mulia. Cicit Bayu pelan. Sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Di bangku belakang, Hermin menutup wajahnya dengan tangan. Ia merasa dipermalukan seumur hidup. Anak kebanggaannya, yang selalu ia puji-puji di depan tetangga kampung sebagai pengusaha sukses di Jakarta, kini telanjang bulat aibnya di depan hukum. Ternyata anaknya hanyalah benalu yang hidup dari ketiak istri. Setelah musyawarah singkat majelis hakim, putusan akhirnya dibacakan. Setiap kata yang keluar dari mulut hakim terasa seperti pukulan palu godam bagi Bayu dan ibunya. Mengadili, suara hakim menggema. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat terhadap penggugat. Menetapkan hak asuh kedua anak jatuh sepenuhnya kepada ibu, penggugat, dengan memberikan akses terbatas kepada ayah kandung di bawah pengawasan. Menolak tuntutan harta gonogini dari tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar 50 juta rupiah, serta nafkah anak sebesar 5 juta rupiah per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Mata Bayu melotot mendengar angka itu. 5 juta? Yang Mulia, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya sekarang pengangguran. Seru Bayu tanpa sadar, memotong pembacaan putusan. Hakim menatapnya dingin. Itu bukan urusan pengadilan. Saudara laki-laki yang sehat jasmani, bekerjalah. Jika saudara lalai, hukum pidana penelantaran anak menanti Anda. Tok. Palu diketuk 3 kali. Putusan sah. Marsha menghela napas panjang. Beban di pundaknya luruh seketika. Ia menoleh ke arah ayahnya yang tersenyum bangga sambil mengacungkan jempol. Saat sidang bubar, Bayu mencoba mendekati Marsha di lorong keluar. Wajahnya memelas. Tak ada lagi arogansi. Syah, tolong Syah. 50 juta? Dari mana aku dapat uang segitu? Kamu tahu kan kondisiku sekarang. Ibu juga lagi sakit-sakitan karena stres. Bayu mencoba meraih simpati. Marsha berhenti berjalan. Ia berbalik, menatap mantan suaminya itu dengan tatapan datar. Tidak ada rasa benci yang meledak-ledak lagi. Hanya rasa kasihan melihat betapa menyedihkannya laki-laki ini. Ingat saat aku memohon padamu malam itu, Mas? Saat aku minta uang pegangan? Saat aku minta baju untuk Rio? Apa jawabanmu? Tanya Marsha tenang. Bayu terdiam. Wajahnya pucat. Kamu bilang, itu urusanmu. Nah, sekarang, uang nafkah itu adalah urusanmu, Mas. Cari uang. Jadi laki-laki. Berhenti berlindung di balik ketiak ibumu atau belas kasihan mantan istrimu. Marsha melirik Hermin yang berdiri di belakang Bayu dengan wajah menunduk malu. Wanita tua itu tidak berani menatap mata Marsha.
Kesombongannya hancur lebur. Dan Bu, kata Marsha pada mantan mertuanya. Semoga ibu belajar satu hal. Menantu itu bukan sapi perah. Menantu itu anak orang lain yang dititipkan untuk dijaga, bukan untuk diinjak. Sekarang, silakan nikmati hasil didikan ibu terhadap anak ibu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Marsha membalikan badan dan berjalan pergi. Langkah kakinya ringan. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terik. Namun bagi Marsha, rasanya sejuk. Ia sudah bebas. Ia bukan lagi istri yang terkurung. Ia adalah pemenang yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Kunci kartu elektronik itu berbunyi bip pelan saat ditempelkan ke sensor pintu. Lampu indikator berubah menjadi hijau. Marsha memutar gagang pintu dan mendorongnya terbuka. Udara pengap menyambutnya. Apartemen unit 1508 itu sudah kosong selama 2 minggu sejak Bayu dan ibunya dipaksa angkat kaki oleh putusan sela pengadilan sebelumnya. Marsha melangkah masuk, diikuti oleh 2 orang petugas jasa kebersihan profesional yang ia sewa hari ini. Kondisi apartemen itu cukup mengenaskan. Bukan karena rusak parah, tapi karena aura kotor dan berantakan yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Ada sampah bungkus rokok di balkon, noda kopi di karpet ruang tamu, dan bau apek yang menyengat dari kamar tidur utama. Marsha berdiri di tengah ruang tamu. Ingatannya sempat melayang ke malam pengusiran itu. Di titik ini ia diseret. Di titik sana Rio menangis ketakutan. Namun, Marsha segera menggelengkan kepala. Ia tidak datang ke sini untuk bernostalgia dengan rasa sakit. Ia datang untuk membersihkan segalanya. Pak, Bu, tolong bersihkan semuanya sampai kinclong. Perintah Marsha pada petugas kebersihan. Buang semua barang yang bukan milik saya. Baju-baju laki-laki di lemari. Buang. Kasur lama di kamar utama. Ganti spraynya. Semprot disinfektan. Saya mau semua jejak mereka hilang. Siap, Bu. Selama beberapa jam berikutnya, apartemen itu sibuk dengan suara vakum cleaner, gesekan sapu, dan aroma cairan pembersih lantai yang segar. Marsha sendiri sibuk di kamar anak-anak. Ia menata ulang kamar Rio dan adiknya. Ia memasang spray baru bermotif kartun kesukaan Rio, meletakkan mainan edukasi di rak dengan rapi, dan membuka jendela lebar-lebar agar udara segar masuk menggantikan udara beracun masa lalu. Saat membersihkan laci di kamar utama, Marsha menemukan sebuah foto pernikahan mereka yang tergeletak di pojok laci. Kacanya retak. Di foto itu, Bayu tersenyum lebar, terlihat begitu tampan dan menjanjikan. Marsha menatap foto itu sejenak. Ada rasa perih. Tentu saja. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk dilupakan. Namun, rasa perih itu bukan karena ia masih mencintai Bayu, melainkan karena ia berduka untuk dirinya sendiri yang dulu. Marsha yang naif, yang percaya bahwa cinta saja cukup untuk mengubah seseorang. Dengan gerakan mantap, Marsha membuang bingkai foto itu ke dalam kantong sampah besar berwarna hitam, bergabung dengan tumpukan baju-baju bekas Bayu yang tidak dibawa pergi. Selamat tinggal, Mas Bayu, bisiknya. Terima kasih atas pelajarannya. Pelajaran yang mahal, tapi membuatku sadar betapa berharganya diriku. Sore harinya, pekerjaan selesai. Apartemen itu kini terlihat seperti baru. Lantai marmernya berkilau, dindingnya bersih, dan aromanya wangi lavender. Tidak ada lagi bau rokok. Tidak ada lagi jejak-jejak kemalasan Bayu atau omelan Hermin yang menempel di dinding. Marsha menjemput Rio dan adiknya, yang ia beri nama Aruna, artinya Fajar, dari rumah ayah. Saat Rio masuk ke apartemen, anak itu sempat ragu di ambang pintu. Trauma itu masih ada. Masuk. Sayang. Gak ada orang jahat lagi, kata Marsha lembut, berlutut memeluk anak sulungnya. Ini rumah kita. Cuma ada Mama, Rio, sama adik Aruna. Nenek jahat sama papa jahat gak akan kesini lagi. Rio menatap sekeliling dengan mata bulatnya. Ia melihat mainannya tertata rapi. Ia melihat kamarnya yang cerah. Perlahan, senyum merekah di bibirnya. Ia berlari masuk, mengambil mobil-mobilannya, dan tertawa lepas. Suara tawa Rio adalah suara terindah yang mengisi kekosongan apartemen itu.
Malam itu, setelah menidurkan kedua anaknya, Marsha tidak langsung tidur. Ia menyeduh secangkir teh hangat dan melangkah keluar menuju balkon lantai 15. Pemandangan kota Jakarta di malam hari terhampar di bawahnya. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip seperti jutaan berlian yang ditabur di atas karpet hitam. Angin malam menerpa wajahnya, menerbangkan ujung rambutnya. Marsha memegang pagar balkon, menatap ke bawah. Jauh di bawah sana, jalanan tampak seperti sungai cahaya yang mengalir. Ia teringat malam ketika ia tidur di angkot Pak Ujang. Saat itu, ia melihat ke atas, ke jendela apartemen ini, membayangkan betapa hangatnya di dalam. Sekarang, ia berdiri di sini, melihat ke bawah. Hidup sungguh roda yang berputar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Marsha membukanya. Itu foto profil Bayu, tapi nomor baru. Syah, aku tidur di kontrakan petak sekarang sama ibu. Panas, banyak nyamuk. Rio, apa kabar? Aku kangen. Marsha membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan kepuasan dendam yang meledak-ledak. Hanya rasa iba yang dingin. Bayu dan ibunya kini menuai apa yang mereka tanam. Mereka yang dulu menghina angkot dan kemiskinan, kini merasakan sendiri betapa kerasnya hidup tanpa privilese. Mereka yang dulu membuang keluarga demi ego, kini sendirian dalam kesusahan. Marsha tidak membalas pesan itu. Ia memblokir nomornya. Ia tidak punya waktu untuk meladeni masa lalu. Energinya kini hanya untuk masa depan. Membesarkan Rio agar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, tidak seperti ayahnya. Membesarkan Aruna agar menjadi wanita yang tangguh dan mandiri, seperti ibunya. Ia mengangkat cangkir tehnya, seolah bersulang pada bulan yang menggantung di langit. Untuk Marsha yang baru, gumamnya pada angin malam. Kamu bukan ratu jalanan lagi. Kamu adalah ratu di istanamu sendiri. Marsha berbalik, meninggalkan balkon dan menutup pintu kaca geser itu rapat-rapat. Ia berjalan masuk ke dalam kehangatan rumahnya, tempat anak-anaknya tidur dengan damai. Besok adalah hari baru. Fajar akan menyingsing, membawa cahaya harapan yang tidak akan pernah padam lagi. Perjalanan panjang dari korban menjadi pemenang telah selesai. Namun perjalanan hidupnya sebagai wanita merdeka baru saja dimulai.